Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat grafik kontur. Nah, grafik kontur itu biasanya digunakan untuk data-data, contohnya batimetri. Habis itu kita ingin membuat sebaran suhu, habis itu sebaran salinitas, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan data kontur dari Gapco teman-teman. Ayo kita mulai bersama-sama ya. Jadi kita di sini akan membuka ODV dulu ya. Oke, ODV, lalu kita file, kemudian kita open. Nah, kalau data-data di sini teman-teman, saya punya data kelautan di MATLAB. Kemudian data kelautan di sini Gapco saya belum saya ekstrak, maka saya ekstrak dulu ya ke Gapco. Ini saya ganti hanya jadi Gapco saja biar nggak ribet. Oke, Gapco. Ini ada Gapco lagi. Saya Ctrl X, saya pindahin ke sini biar tidak terlalu jauh. Saya delete, lalu, lalu saya lihat datanya. Nah, ini ada datanya ya. Oke, tapi saya ganti dengan data Gapco, misalnya Indonesia sepertinya. Oke. Nah, di sini saya tinggal ambil file, open. Ini ada data kelautan. Foldernya sudah masuk ke folder data kelautan. Sebentar, ke Gapco. Lalu saya ambil Gapco Indonesia, open. Saya klik next. Next, use dummy variable. Jangan lupa terus kita gunakan finish. Inilah data saya. Lalu saya ekspor ke ODV spreadsheet file. Ini batimetri, save, next, kemudian use compact, dan semuanya saya unchecklist. Ini empty-nya saya ganti dengan NaN saja biar nanti mudah untuk diolah di MATLAB. Oke, kita bisa tunggu teman-teman datanya ya. Baik, kemudian nanti data itu kita coba buka di Excel dulu, baru nanti kita coba tampilkan di MATLAB. Sambil nunggu kita buka dulu data biasa, kita import data. Oke, data sama dengan XLS read. Nanti kita punya data namanya batimetri.xls X. Oke, kita cek dulu sudah selesai, sudah masuk, kita close teman-teman, dan kita close. Oke, di Gapco ini saya akan buka open with-nya. Saya buka Excel dulu. Oke, saya open Excel, open, shift, baru yang di Gapco saya drag dan saya masukkan ke sini. Oke, sambil waiting. Habis itu saya butuh bujur, lintang, batimetri. Oke ya. Setelah import data baru nanti kita bikin konturnya. Ini batimetri txt-nya saya F12 dulu. Tekan F12, lalu saya pakai Excel. Habis itu saya taruh di luar tapi di data kelautan. Oke, teman-teman masih on the way. Lalu saya hapus data-datanya dari baris 1 sampai baris ke-23 sepertinya ini ya. Oke, baris ke-22 delete. Cruise station type-nya saya delete. Sampai tahunnya juga saya delete karena kita hanya butuh data ini saja. Oke, ini ada elevation-nya. Terus kita yang lain kita delete. Dummy-nya, dan ini dummy. Oke, ini dummy-nya saya delete. Oke, terus Ctrl S. Baik, kita tahu longitude-nya di 1, latitude 2, dan batimetrinya di 3. Seperti data semua baris kolom 1, data semua baris kolom 2, terus data semua baris kolom 3. Yuk kita run. Oke, sambil run ini sudah selesai, kita close teman-teman. Ini juga kita close satu lagi Excel-nya. Lalu kita bisa buka help untuk materi hari ini mengenai kontur. Kontur plot.
Nah, kontur plot matrix seperti ini ya teman-teman. Nah, dalam membuat kontur teman-teman harus jangan lupa pakai mesh grid-nya ya. Nanti mesh grid-nya atau sebenarnya nggak perlu sih untuk sekarang, kita coba XYZ saja. Nanti kita coba dulu ya, karena nanti kita lihat hasilnya seperti apa, bisa atau enggak ya. Kalau enggak bisa, nanti kita harus pakai mesh grid. Oke teman-teman ya. Cek, sudah dapat datanya. Nah, ini datanya batimetri bujur lintang. Let's coba ya. Kontur dari bujur lintang batimetri. Saya copy dulu, saya pindahkan ke command window, kita running. Ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena tetap membutuhkan nanti namanya ini. Begitu. So, apa yang harus dilakukan? Yang saya lakukan adalah melakukan mesh grid data dulu. Jadi kita membuat yang namanya mesh grid. Mesh grid itu bikin matriks, sehingga dari matriksnya yaitu tadi kita tahu ada 205.860 kali 1, akhirnya kita ubah jadi 205.860 kali 205.860. Caranya gimana? Kita pakai tadi x, y sama dengan mesh grid. Dari apa? Dari bujur, lintang. Oke. Sorry, sebentar, saya lupa titik komanya. Saya copy, saya pindahkan ke sini, enter. Wow. Oke, yang terjadi adalah datanya terlalu kebanyakan saya teman-teman, sehingga maksimum array saya nggak bisa mencukupi. Oke, jadi kita harus perkecil lagi datanya. Kita bisa lihat dulu datanya per berapa sih sebetulnya bujurnya. Nah, caranya adalah kita CLC dulu. Terus saya pengen bujur 2 dikurangi bujur 1. Saya pengen lihat berapa? Oh, 0,042 derajat. Oke, cukup banyak juga gitu. Jadi saya bisa kurangi dulu datanya. Kita klik dulu bujurnya. Ini data yang lain kita hapus dulu. Saya dari 130 sampai 100-an lebih. Oke, kita cek dulu pakai mesh grid. Kita open in YouTube dulu aja mesh gridnya. Karena dia nggak kuat, saya akan coba mencari bujurnya itu dari 100. Ini kan 100, biar nilainya nggak terlalu susah. Saya akan cari dari 103 ke 104, tapi datanya tidak ada yang enak sebetulnya teman-teman. Oke, saya coba ambil di 20 data pertama, 1 sampai 20, lintangnya 1 sampai 20 juga. Oke, kita coba run di sini. Nah, teman-teman bisa lihat XY-nya di sini. Lalu setelah kita mesh grid, Z-nya adalah kita pakai grid data. Nah, grid datanya tapi dari mana? Ya, kita cek yuk teman-teman. Grid data. Sorry, salah. D-nya kurang 1. Kelebihan, maaf. Grid data, kita open in new tab. X, Y, Z dari X sama Y. Oke, jadi XYZ-nya adalah data dari sampelnya, yaitu bujur, lintang, dan batimetrinya. Sedangkan si XV, kalau katanya XQ dan YQ itu adalah X dan Y-nya, Y-nya. Oke, kita coba di sini, enter. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman, sudah ada 20 data. Maka kita konturnya adalah pakai bukan bujur lagi, tapi pakai X, Y, Z. Kita copy, kita paste di sini, kita lihat hasilnya. Oke, ternyata datanya nggak ada.
bujur lintang, kita lihat batimetrinya. Harusnya ada sih ini. Coba kita pakai yang tetap 1-20 ya. Kita samakan semuanya. Semoga bisa. Saya pakai section di sini pembuatan scatter. Terus di sini plot scatter. Oke, kita run section. XY number column in Z. Oke, saya coba cek dulu. Bisa. Oke, ternyata ada yang cukup menarik teman-teman. Kalau gitu saya pakai X dulu yang besar. X sama dengan bujur. X sama dengan bujur. Terus Y sama dengan lintang. Terus Z sama dengan lintang. Apa salah saya? Oh, salah betul. Z sama dengan batimetri. Oke, lalu saya tinggal pakai di sini X besar Y besar. Di sini saya pakai X, Y, Z. Kita run section lagi coba. Oke, ada masalah. Underline triangle is empty. The point may be collinear. Oke, datanya mungkin collinear, berarti ada mungkin data yang sama. Mungkinkah? Kita lihat dulu kontur plot mesh grid. Satu sampai 20. Oke, mungkin 1-20 itu lurus kayaknya sih. Oke. Terjadi kesalahan di saya nih sepertinya. Bujurnya segini, lintangnya segini, tapi kita bisa lihat nih berapa minimum sama maksimumnya. Ya, saya salah. Dan lintangnya juga sama. Ini nilai lintangnya sama ternyata teman-teman, jadi cukup susah untuk melihatnya karena dia kan XYZ nya seperti halnya itu. Kalau di scatter tadi cukup menarik juga. So, agar batimetri ini terlihat, caranya adalah kita kurangi datanya. Oke, bagaimana cara mengurangi datanya? Kita sama-sama tahu di sini kalau bujurnya itu bertambah setiap barisnya, sedangkan kalau lintangnya tidak. Habiskan dulu bujurnya baru lintangnya bertambah. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Jadi kita kalau misalnya mau, kita lihat dulu berapa nilai minimum dari bujur. Display data, berarti kita printf dari nilai min. Kita cari dulu, nggak usah pakai display, kita cari dulu. Kita CLC, kita cari minnya dari bujur. Minimum, maaf, 103.229. Kita copy ya. Berarti min bujur itu sama dengan min dari bujur, terus max bujur itu sama dengan maxnya bujur. Oke, di situ kita bisa lihat. Oke, kita perlu tahu lintangnya ada berapa. Jadi kita bisa lihat dulu max bujurnya pada data keberapa saja, karena kita pengen nanti ke lintangnya itu mau ada berapa datanya, seperti itu. Oke, berarti kita cek dulu find bujur sama dengan max max dari bujur. Kurang 1.
Oke, ternyata kita lihat data pertama. Hop, 438. Berarti kita punya nilai 438. Yang mana dia akan berulang. Jadi kalau mau datanya berarti kita punya nilai M sama dengan 438. Nah, kita pengen kesananya berapa? Begitu ya. Kita pengen kesananya, misalnya saya pengennya itu adanya 100 data. Nah, kita coba, kita punya N-nya adalah 100. So 1 sampai 438 kali 100 berarti M kali N. Kita copy, kita clear dulu. Oke, M nya nggak kedetek. Kita ulangi lagi dengan cara pakai history. Kita double klik, X nya itu dapat. Nah, Y nya sekarang, nah Y nya itu karena dia bintangnya akan sama kan, begitu ya, bintangnya akan sama sebanyak 438 data. Contoh ya, nih 438 baru 439, jadi kita sama tuh, berarti M kali N, ini juga M kali N. Nah, sekarang kita coba run semuanya, apakah bisa atau tidak. Oke, masalahnya di mesh grid, teman-teman. Kita mungkin akan coba apakah terlalu besar. Wow, terlalu besar. Oke, maka kita kurangi lagi ya. Nah, caranya gimana? Oke, kita gunakan adalah caranya kita pilih. Nah, pilih dari datanya. Kita bisa gunakan misalnya 100 kali 100. Oke, jadi saya pengen data 100 pertama, berikutnya 100 berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, padahal dia datanya ke bawah. Jadi kita di sini kita kasih ya filter data. Oke, nah sebentar ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan, kita caranya adalah cari indeks dulu. Kita indeks sama dengan atau kita jangan indeks tapi nilai dulu. Nilai sama dengan bujur ke 100. Nah, di sini nilai ini akan kita jadikan basisnya. Oke, kita copy CLC. Nilai. Dari sini, jadi dari nanti data pertama yang terendah dia. Oke, data terendah dia di 101 sampai nanti 163. Lalu kita cari lagi. Habis itu kita tambahkan lagi. Begitu. Nah, jadi kita pakai for nih. For I sama dengan 1 sampai ya. Kita punya length, panjang dari si bujur tersebut. Maka yang kita lakukan apa? Kita lakukan dulu yang namanya kita bikin data bujur baru. Kita pakai B nya besar, bujur sama dengan zeros dari 100. Kita pengennya datanya ada 100 data. Oke, 100 kali 100 yaitu 10.000. Good. Kayaknya nggak usah 100 ya, nanti kebanyakan takutnya memori nggak cukup. Berarti 50 kali 50 saja teman-teman ya, maaf. Oke, kita punya 50 data. Maka selama panjangnya saya akan mencari dulu indeks sama dengan find. Oke, dari bujur yang kurang dari sama dengan si nilai tersebut. Nah, dia akan menyimpan ke dalam si indeks. So, berikutnya nanti bujur sama dengan diisi dengan bujur dari indeks.
Sebenarnya tidak usah pakai for nih, kita tinggal langsung saja saya copy, lalu saya paste di sini. Kita coba paste di sini juga. Error enggak? Oke, bujur sudah ada di sini teman-teman. Ya. Jadi dia akan mencarikan data terbesar dia. 42, 43, 46, 48, 50, 62, nih 100. Dia akan balik pertama lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, seperti itu ya. So, indeks ini kan akan mirip sebetulnya dengan indeks yang akan kita pakai untuk si lintang, maka lintang sama dengan lintang dari si indeks. Begitu juga dengan depth-nya, dalamannya sama dengan batimetri dari si indeks. Jadi kita nggak perlu pakai for lagi teman-teman. Oke, kita bisa indent, smart indent biar rapi di sini ya. Terus kita coba kita pakai run section. Kita run section ini. Oke, bujur aman, lintangnya nggak aman ternyata teman-teman. Kenapa lintangnya tidak aman? Karena lintang besar aman 23500, maaf. Depth-nya juga aman. Maka saya tinggal tetap lagi bikin mesh grid-nya dari bujur sama lintang, tapi pakai huruf yang besar ya B-nya. Nah, lalu di sini saya pakai bujur, lintang sama depth. Bujur, koma lintang, koma depth. Oke, kemudian kita run section, semoga aman. Oke, aman. Tidak ada error, berarti kemungkinan besar kita bisa keluarkan konturnya. Oke teman-teman, saya out of memory tadi ya, karena terlalu cukup besar juga sih sebetulnya. So coba saya kurangin lagi dengan cara saya mencari min max-nya, lalu lintangnya juga min lintang. Dan min max lintangnya, max lintang. Saya akan coba dulu cek berapa datanya min max-nya, lalu kita coba untuk sebentar, kita enter terus. Oke, ada 2 derajat sama itu, baik. Jadi kita bisa pakai mesh grid-nya, kita bikin dulu bahwa kita punya bujur sama lintangnya.
Ini pembuatan MyScript saya hapus dengan cara saya bikin bujur itu sama dengan min bujur, terus per 0,1 max bujur, habis itu lintang, min lintang juga sama 0,1 max lintang. Oke, kita sekarang coba pakai yang ini, kita copy, kita pastekan di sini. Bujur lintang kok depth sih, salah saya, harusnya batimetri. Oke, XY nya sudah terbentuk teman-teman, di sini 20 kali 19, good. Kita paste Z nya. Salah, ini harusnya lintang, ini bujur yang kecil. Saya copy. Oke, Z nya kita tunggu. Oke, Z nya sudah terbentuk, baru kita bikin plotnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai dari awal ya. Saya tekan run. Jadi memang seperti itu teman-teman, dalam hal kita membuat program terkadang tidak selalu sekali jadi, tapi harus di trial and error. Lalu kita melakukan troubleshooting dan melakukan penyesuaian seperti yang saya lakukan barusan ya. Lintang ada salah karena saya pakai lintangnya besar. Terus ini harusnya kita run lagi. Sambil menunggu, kita sebentar lagi menggunakan Ctrl F. Oke, ini teman-teman hasil dari data kita, di mana data kita XY nya batimetrinya demikian. So setelah kita bikin kontur, saya coba pakai axis equal ya, axis equal, sehingga X dan XY nya tetap sama. Saya copy dulu, enter. Nah seperti ini ya teman-teman jadinya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Setelah itu kita kasih labelnya X label bujur. Ya labelnya adalah lintang. Oke. Di kontur ini kita bisa tambahkan, ini sebetulnya adalah show text on untuk tahu datanya. Kita tinggal kasih show text on. Yuk kita pakai run section seperti itu. Ini datanya ternyata ya, data kedalamannya. Ini adalah kontur, jadi hanya garis konturnya yang kita munculkan. Oke teman-teman, itu untuk kontur. Berikutnya sekarang saya ingin membuat kontur F. Nah kontur F itu apa sebetulnya? Kalau kontur tadi kan hanya garisnya saja. Kalau kontur F itu warnanya juga ya, demikian. So nah grid data saya tambahkan di sini pakai V4 biar lebih halus. Konturnya saya ganti dengan kontur F. Oke, itu aja perbedaannya. Secara umum itu aja perbedaannya. Coba kita langsung ke sini, kita run section dulu sebentar. Oke. Kalau pakai V4 ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena nanti requested yang ini terlalu besar. Oke, coba saya klik dulu grid datanya. Grid data. Selain pakai V4 pakai apa ya? Metodenya. Kita klik metode nearest neural cubic.
Coba kubik, kita pakai kubik ya. Coba kita pakai kubik, kita run section. Oke, sudah selesai, baru kita run section lagi untuk dapetin hasilnya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Ternyata tidak jauh beda. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya, yang satu hanya warna saja, yang satu feel-nya ada. Oke teman-teman, begitulah teman-teman video kali ini mengenai bagaimana kita membuat grafik kontur batimetri menggunakan fungsi kontur dan kontur F di MATLAB. Semoga teman-teman semakin paham dan selalu dicoba-coba lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita selalu bisa belajar bersama-sama dan untuk perkembangan channel ini. Kedua, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian komen di bawah kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan komentar-komentarnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.